Hanya ada satu orang yang diizinkan untuk terus menyalakan lentera Hindu Dharma agar tetap menyala paripurna. Orang itu adalah Anda. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Ku petik bunga Padma putih di telaga jiwa, harum wanginya mengantar kaki naik gapura, memungut putih asap dupa jingga, memburu indah tarian para dewa, mencari indah nyanyian dalam jiwa. Pemirsa Napi Orti, mogi-mogi starte becek dalam karunia yang widi. Kita jumpa lagi di kanal kesayangan HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Masih dalam suasana tahun baru 2024, HiTV Channel 3 menayangkan Record Hindu Indonesia Korhi 2024, dilanjutkan dengan Record Komik Wayang Terpanjang juga Penulis Terproduktif 2023, serta peluncuran 2 album pop Hinduni, Slokan Jelipara 3 dan Tutur Tan Luntur. Sekitar 25 lagu di album pop Hinduni ini bisa diakses di kanal YouTube Kidung Hinduni atau bisa dapatkan di butik buku Hindu Wartam sebagai cindera mata bagi saudara dan sahabat. Selamat menyaksikan. Lantunkan sloka denting gentar mengantarkan doa, heningkan raga membuka lawang pintu siwanwara, antara pelangi langit-langit jingga, memburu indah tarian para dewa, menganyam indah nyanyian dalam jiwa, menganyam indah nyanyian dalam jiwa. Pak Suyoga, selamat ya Pak, sudah lolos sebagai salah satu nominator penulis buku Hindu terproduktif 2023. Nah, gimana nih perasaannya Pak Suyoga? Wah, so happy ya. Jadi, tapi di satu sisi harapan cemas juga. Pasti banyak yang lebih baik, terus banyak yang lebih produktif begitu. Tapi tetap optimis. Pemegang Korhi Record Hindu Indonesia, buku Hindu terproduktif, ternyata menerbitkan 85 buku. Pak Suyoga yang diyakini menulis berapa buku dan apa saja sih jenisnya Pak? Baik, ya memang nggak kaget juga kalau ada sahabat kita 85 buku. Luar biasa. Saya baru 14 ya, sampai di tahun 2023. Kemudian genrenya memang pinginnya sih semua hal ya, semua hal menarik tentang Bali, tentang Hindu, utamanya yang tidak bisa atau menjadi dasar dari kebudayaan Bali. Nah, sebagai seorang seniman, seorang arsitek begitu, tentu akhirnya arahnya ke genre tentang arsitektur dan dalam tanda kutip rupanya tidak bisa dilepaskan dengan silpa sastra, dengan wastu sastra, dengan segala hal terkait dengan Hindu. Akhirnya ya disitulah genrenya. Jadi ada tentang bangunan, tentang filosofis Hindu, kemudian yang terkait dengan bangunan itu sendiri. Di antara semua buku-buku ini ada 14 buku yang mana
sih yang paling Bapak suka? Ya memang berawal dari buku sederhana sebenarnya yang dimotivasi oleh Pak Gede Suwantana, pemegang rekor. Jadi beliau menginspirasi sekali bagaimana kita mengumpulkan naskah-naskah yang tersebar pada saat 2014 ya, 2013 seperti itu. Kemudian setahun menyusun, akhirnya satu buku pertama kebijakan orang Bali seperti itu. Nah kemudian lahir ada buku arsitektur Bade, kemudian juga petualangan yang memang satu paket sebenarnya terkait dengan penelitian mendalam waktu itu terkait dengan penulisan tesis ya. Nah berikutnya baru terkait dengan bagaimana dasar-dasar dari kehidupan Bali, umat Hindu utamanya, kitab-kitab Hindu, lontar-lontar, kemudian juga kitab-kitab suci yang menjadi dasar. Nah sehingga lahir ada buku Weda, kemudian Dimahi menjawab bagaimana gerakan kita sebagai generasi Hindu harus menjawab tantangan zaman ini. Nah seperti itu, ada 14 ya, kalau dijelaskan satu persatu habis durasi. Pak Suyoga, apa pandangan Bapak tentang Record Hindu Indonesia atau KORI dari Museum Hindu ini? Ya, sependek pengetahuan saya, KORI adalah singkatan atau akronim dari Record Hindu Indonesia. Ya, tentu ini menjadi katalisator kemudian untuk mencatat segala bentuk aktivitas yang bernuansa atau berdasarkan Tripitama, ya, tatwa, etika susila dalam bentuk narasi, kemudian dalam bentuk kreativiti. Nah, singkatnya dia adalah gila, ya, gila. Gerakan, inovasi, langsung aksi. Poin dari KORI ini sebenarnya Bapak bisa mencatat apa sih Pak? Ya, karena dia mencatat rekor, tentu ini adalah sebuah tonggak untuk mencatat pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan oleh insan-insan Hindu ini dalam berbagai aksi bernuansa Hindu. Nah, tentu narasi-narasi dalam Tripitama tadi, puncak-puncaknya ada, kemudian ini dicatat menjadi sebuah tonggak pencapaian di masa ini. Nah, menurut Bapak nih, pesan apa sih yang hendak dibawa Gedung 3? Kenapa menyisihkan ruang untuk Museum Narasi Hindu? Wah, ini yang luar biasa sebenarnya. Jadi Gedung 3 menyisihkan sedikit ruangnya untuk mencatat artefak-artefak, kemudian dalam bentuk narasi dan aksara. Nah, tentu ada dua konsekuensi nantinya sebagai edukasi dan sebagai pelestari atau konservasi. Nah, dalam ruang edukasi, nah ini akan bisa memberikan pelajaran, memberikan pengetahuan kepada generasi, kemudian dalam bentuk konservasi nanti tentu menjadi ruang untuk pelestarian, untuk melangkah ke depan sebagai tonggak menghadapi perkembangan Hindu. Nah, ini nih Pak Suyoga, ini pertanyaan pendek dan personal. Sebenarnya penulis buku ini pekerjaan jenis apa sih Pak? Wah, ini yang pertanyaan yang unik ya. Karena bagaimanapun juga kita bekerja untuk hidup kan. Nah, kalau kita lihat mungkin pasti ada yang memang fokus, insan-insan Hindu yang fokus di situ menjadi penulis, kemudian hidup dari situ. Kemudian sebagian besar mungkin masih harus menjadi sampingan atau hobi seperti itu, tapi hobi yang mendasar bahkan bisa menghasilkan juga. Nah, sesuatu yang disenangi tentu akan berbeda hasilnya. Nah, itu kira-kira. Oke, Pak Suyoga, menarik sekali ya. Terima kasih Pak Suyoga. Doa mengalahkan karma ketika karma tidak berdoa.
dengan pop Hinduni, Slokan Jali, dan juga tutur tanuntur. Bisa dielaborate sedikit nggak Pak? Hinduni itu apa sih? Ya oke, ini sebenarnya murni kewenangan penemu Hinduni ya. Tapi oke lah, saya raba-raba akan breakdown kata Hinduni. Hinduni itu dekat dengan Hindu rohani, Hindu jiwani, Hindu atmani. Pesan-pesannya mengakomodasi tentang Hindu rohani. Oke, jika di album pop Hinduni ada istilah pop, maksudnya itu apa Pak? Ya, ini kita bicara ke lampau dulu ya, hasil kawi sastra dulu memang tembang nada-nada yang kita warisi dalam bentuk sekar lari, kemudian sekar alit, kemudian madya, kemudian sampai sekar agung. Turunannya mengejawantah ke dalam bentuk keguritan, kemudian kidung, kemudian putru, dan lain sebagainya. Nah, kalau pop ini menunjukkan genre musik yang kekinian, yang artinya populer. Yang kita kenal ada yang jazz, kemudian juga ada rock, kemudian blues, kemudian juga country. Ini benar lompatan baru Hindu rohani yang ditembangkan, dinyanyikan dengan irama, dengan nada, dengan lagu-lagu dan liriknya yang sangat rohani, yang sangat akrab untuk bisa didengarkan juga oleh anak-anak milenial. Karena dipilih rima birama ungkapan pesan Hindu, jabaran Tripitama dengan gitar bolong minimalis, maka yang menjadi andalan dan kekuatan adalah lirik dan lagunya yang sengaja dikemas dalam manik kata-kata. Oke Pak Dayuh, album Slokan Jali dan Tutur Tanuntur, dua judul album yang manis nih Pak. Ini tentang apa sih Pak? Oke, ini Slokan Jali, Sloka dan Jali. Sloka ini bait-bait mantra yang identik dengan medium pemujaan, penghormatan, doa-doa yang dilantunkan, diucapkan, ditembangkan dengan irama yang sangat beragam. Karenanya Slokan Jali berisi bait puja-pujaan kepada ide sang dewasa, dan peratap berikutnya sloka berisi pesan tentang tatwa, susila, acara, yang dalam hal ini kita menjelaskan dalam Trinity abadi, Pariangan, Palemahan, dan Pawongan. Pak Dayuh, kalau kaset lama kan ada set A dan set B, berisi lagu-lagu unggulan nih. Kalau Slokan Jali dan Tutur Tanuntur? Ya, ini Slokan Jali, Tutur Tanuntur, dua album yang bagi saya wow, yang sangat-sangat istimewa, yang menyentuh nurani perasaan dari beda kita Struti dan Semeti. Kemudian dari Slokan Jali ini ada nasihat diri, lentera jiwa, kemudian juga di antara candi jadilah matahari karena hati, dan bagi saya sendiri saya sangat senang lagunya di antara Wah, ternyata mata siwa ya Pak Man. Iya. Nah, anggaplah kita sekarang Pak Man Dayuh seorang penyanyi. Kalau mau bikin album, kira-kira judulnya apa? Ini sangat dadakan dan spontan sekali. Kebetulan saya sedang concern ya untuk menulis puisi antologi puisi 1000 pura ya. Kalau boleh saya membuat album dan lagu, akan membuat nyanyian 1000 pura, Song of the Thousand Temple. Om Yang Widi, ku baca sloka sucimu, Patra puspam palam toyam, dibalut keikhlasan seperti yang engkau wahyukan. Om Yang Widi, ku iringi wajanganmu, bahwa karma layaknya sebagai persembahan, seperti yang engkau serukan. Om Yang Widi, ku bersila di kakimu dengan segenggam doa, dibungkus ketulusan seperti yang engkau wahyukan. Om Yang Widi,
Yang Widih. Om Yang Widih, ku bersimpuh di kakimu dengan sekuntum bunga, ditabur keikhlasan seperti yang engkau wahyukan. Om Yang Widih, ku bersila di kakimu dengan setangkai bunga, ditabur ketulusan seperti yang engkau sabdakan. Om Yang Widih, ku bersila di kakimu dengan segenggam doa, ditabur keikhlasan seperti yang engkau wahyukan. Om Yang Widih, 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 Om Yang Widih. Penulis tak ubahnya seperti penggali batu kali. Pembaca merangkainya menjadi candi, dan perpustakaan menjadikannya candi peradaban. Oke, Pak Deswantana, dan kali ini kita akan tanya sekilas tentang KORI, Record Hindu Indonesia. Nah, gimana nih perasaannya Bapak setelah menerima piagam KORI sebagai penulis buku terproduktif 2023? Oke, tentunya happy sekali. Jadi ini merupakan penghargaan yang luar biasa bagi saya di awal tahun 2024, di mana ini bisa dijadikan sebagai pelecut lah, sebagai acuan saya untuk terus berkarya, dan semoga juga ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain untuk lebih produktif lagi menulis, sehingga nanti teman-teman yang lain juga mendapat giliran. Next, Pak Swantana, ada 85 judul buku yang tercatat di KORI, Record Penulis Terproduktif. Nah, dari tahun berapa sih mulainya Pak, dan sampai tahun berapa Bapak menelurkan buah karya ini? Ya, saya mulai menulis buku aktif itu tahun 2005, dan kemudian itu non-stop, itu setiap tahun ada 4-5 tulisan, dan kemudian yang terakhir kemarin itu tahun 2023, kalau nggak salah bulan Juni, dan sekarang ada lagi sebenarnya yang ke-86. Oh, sudah 86? Iya, akan terbit nanti mungkin bulan Maret ini. Iya, boleh sedikit bocorannya Pak? Oke, jadi ini bicara tentang bagaimana Hindu berkontribusi secara nilai untuk generasi milenial, bagaimana dia bermedia sosial, itu kira-kira nanti. Nah, di antara 85 judul ini Pak Swantana, bagaimana sih kategori jenisnya Pak? Ya, saya mulai menerjemahkan dulu. Jadi saya menelurkan beberapa terjemahan, awalnya Gandhi, kemudian Tantra dan lain sebagainya, dan kemudian menulis sendiri, itu inspirasi sendiri, dan kemudian hasil penelitian ini karya ilmiah, dan juga saya menulis artikel-artikel kecil yang kemudian dijadikan satu seperti antologi, dan juga menulis buku bersama
Jadi ada beberapa tulisan saya juga bersama dengan para tokoh baik nasional maupun internasional. Nah, di antara 85 judul buku itu, buku apa sih yang paling Bapak suka, tentang apa, dan bisa cerita sedikit nggak penjelasannya? Ya, saya sebenarnya sangat tertarik ketika menulis Sakti Yoga Sayuagama Nusantara. Kenapa? Karena ini kan roh, kalau kita di Bali gitu ya, kita mewarisi tradisi yang berhubungan dengan Siwaistik. Tetapi generasi ke depan rasanya mulai tidak paham tentang itu, mulai ada pergeseran, sehingga buku ini akan bisa dijadikan sebagai link lah kepada generasi dengan bahasa yang kekinian. Kita bisa mengurai apa yang menjadi ajaran atau nilai-nilai leluhur itu ke generasi muda. Buku apa sih yang hingga kini terasa belum selesai, Pak? Bapak selalu ingin mengkoreksinya dan selalu ingin menyempurnakannya. Serasa belum selesai begitu bukunya, Pak? Ya, buku Ekosofi itu sebenarnya. Ekosofi. Ya, karena itu masih terlalu umum, teorinya masih sangat luas gitu. Dan kita di Bali juga sudah mewarisi itu, platformnya sudah ada. Seperti misalnya Trihita Karana di dalamnya itu sudah ada. Tetapi bagaimana buku itu mampu memberikan gambaran yang precise sehingga masyarakat mudah mempraktekannya dalam keseharian. Bagaimana bisa masyarakat memahami polisi apa yang mesti harus dikerjakan dan bagaimana mengerjakan itu dalam praktek. Itu yang mungkin nanti akan saya benahi dengan berbagai literatur. Nah, ini nih pasti mewakili para pendengar yang lain nih, pemirsa yang lain. Apa sih enaknya jadi penulis buku, Pak? Oke, apa ya? Oke, yang saya rasakan sendiri adalah saya mencintai keheningan, kesendirian. Biasanya kan masyarakat secara umum nggak suka sendiri, merasa kesepian gitu ya. Justru kami sebagai penulis mencari momen sepi itu dan kita menjadi satu dengan sepi itu. Nah, ini yang langka mungkin yang perlu masyarakat pahami, dan dengan menjadi penulis kita berdamai dengan kesendirian, dengan kesepian. Nah, ini nih pertanyaan penting. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan hasrat menulis bagi penulis dan meningkatkan hasrat membaca bagi pembaca? Oke, yang pertama tentu inspirasi. Jangan seorang penulis itu inspirasinya seperti air dalam gentong, diambil-ambil habis dia. Jadi seorang penulis harus punya inspirasi seperti mata air, sumber mata air. Jadi terus mengalir, tidak pernah habis. Dan kemudian yang kedua itu adalah setelah inspirasi, bagaimana kita menjaga mood. Karena tidak setiap saat mood itu ada. Tetapi dengan mampu menjaga mood setiap saat, kapanpun ada waktu, mood itu ada, ini baru penulis yang memang mengalir terus. Ya, saya rasa dua ini yang menjadi poin sebenarnya. Lalu hasrat membaca bagi pembaca gimana, Pak? Nah, hampir sama sebenarnya. Kalau pembaca, bagaimana dia ingin mendapat inspirasi dari itu. Jadi ada keingintahuan yang besar. Jadi dia merasa tidak tahu sehingga dia ingin tahu. Ini inspirasi yang sesungguhnya harus dipahami oleh seorang pembaca. Dan juga mood membaca, tetap itu dua itu. Jadi mood membaca harus tetap dijaga sehingga setiap saat kapanpun ada kerinduan untuk melihat atau membawa buku, membaca buku. Oke, jadi bisa kita tangkap ya, Pak ya, inspirasi dan keinginan atau mood ini harus tetap terjaga. Dan terakhir, Pak, apa nih rancangan record berikutnya mungkin, Pak? Ini saya seorang akademisi, mungkin yang saya rasa sangat perlu dikerjakan itu adalah tentang epistemologi Hindu. Bagaimana generasi muda bisa lebih mudah, lebih tertata belajar tentang Hindu. Karena selama ini kan orang memahami, belajar agama Hindu tuh menakutkan, seram, luar biasa tinggi, terlalu tinggi gitu. Nah, bagaimana kita membuat itu secara sistematis sehingga di jenjang-jenjang umur tertentu anak muda bisa memahami di levelnya masing-masing.
Menelurkan karya ya tentang epistemologi Bapak ya, berdasarkan gerakan gila, gerakan inovasi langsung aksi. Ya, aplaus untuk Pak Swantana. Kini Anda sedang bersama Wartam on WA dalam episode Komik Wayang Terpanjang. Pak Agus Budi Atnyana, Bapak kan hadir nih saat pembukaan pameran komik wayang terpanjang. Tapi bukan itu persoalannya Pak. Pertanyaannya, sejak kapan sih Pak Agus mengenal komik? Persisnya saya kurang tahu ya. Tapi kira-kira ketika saya duduk di bangku kelas 6 SD, saya pernah berkunjung ke rumah teman. Teman saya tidak ada dan kebetulan saya menunggu di sana. Nah, di meja ruang tamu itu ada banyak sekali buku yang bertumpuk. Kemudian dengan iseng saya ambil buku itu. Ternyata ada banyak sekali gambar yang kemudian bercerita. Belakangan saya baru tahu kalau gambar yang disusun kemudian ada narasinya itu disebut komik. Komik sebagai salah satu karya sastra untuk mengungkapkan pikiran pengarang yang dibebankan pesan. Kadang propaganda, kadang informasi biasa, kadang-kadang juga pesan-pesan moral. Pak Agus punya catatan lain nggak? Shakespeare mengatakan ungkapkan itu dengan bunga. Jadi kalau pujangga dia mengungkapkan dengan syair, kalau pelukis itu dengan warna yang menari, kalau pesepak bola mungkin dengan tendangan yang jitu ya. Tetapi bagi seorang komikus, jadi warna, gambar, narasi itu merupakan pesan yang ingin didelivery kepada para pembacanya. Nah, Pak Agus, kita sekarang berada di tengah komik wayang terpanjang, sekitar 55 meter, Pak. Mengambil makna angka 11 dikali 5. Nah, apa nih pendapat Pak Agus dengan komik terpanjang ini? Komik itu kan ada komik tunggal ya, kemudian ada komik strip. Jadi satu frame itu selesai. Kemudian ada komik 2 frame, 3 frame, 4 frame yang kemudian dia berjilid dalam bentuk buku. Nah, ada sampai yang kemudian narasinya itu berlanjut, berkesinambungan sehingga menghasilkan komik bab per bab sampai. Nah, yang ini yang unik. Jadi baru kali ini saya melihat ada komik yang dijajar seperti ini dalam sebuah banner sampai panjangnya 55 meter. Yang kalau saya ibaratkan ini seperti wayang beber ya, tetapi narasinya itu menyambung. Kemudian sampai pada titik satu kesimpulan, ini luar biasa sekali dan tidak ada yang menyamai rasanya. Pak Agus, sekarang kita bicara tentang komik fiksi dan komik non-fiksi. Kalau komik fiksi lebih populer dikenal dengan science fiksi seperti tokoh pahlawan, tokoh hero, ada juga tentang garda penjaga bumi dan sebagainya. Nah, kalau non-fiksi lebih cerita tentang karya klasik ya, cerita Panji, cerita wayang. Dan menurut pandangan Pak Agus, komik wayang terpanjang ini seperti apa sih Pak? Kalau dari segi penggarapan dan cerita ini tergolong ke dalam komik klasik ya. Dia diambil dari Ayodhya Kanda, kitab Ramayana. Jadi narasinya itu utuh, bersambung, terus mengalir sampai pada kesimpulan Astabrata. Ini sangat relevan untuk kita sekarang sebab kita akan menyongsong pesta demokrasi untuk mencari seorang pemimpin. Dan semoga mendapatkan pemimpin yang mampu merealisasikan kekuatan-kekuatan para dewa seperti Astabrata ini ya, seperti Agni yang mampu mengobarkan semangat rakyat bahwa para dewa seperti Waruna, seorang pemimpin itu memiliki pandangan yang luas. Seperti Batara Bayu, seorang pemimpin itu harus berada di tengah-tengah masyarakat. Seperti Indra, seorang pemimpin itu harus mampu berdana kepada rakyatnya. Dan ini luar biasa sekali. Nah,
Pak Agus, saya dengar nih Bapak juga punya hobi melukis komik. Nah, kira-kira kalau Bapak disuguhkan kertas dan alat tulis, Pak Agus akan menulis artikel atau menulis komik? Komik. Kenapa komik, Pak? Karena lebih ekspresif dan lebih estetik. Oke, thank you Pak Agus. Berikan aku mata dewamu agar ku tahu indahnya wajahmu. Pinjamkan aku mata siwamu agar ku tahu damainya jiwamu. Demikian tadi pemirsa program-program telah mewarnai hari-hari Anda. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Diah Parisya, mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, mohon pamit undur diri. Maaf jika ada yang tak berkenan dan terima kasih atas kerjasamanya. Pemirsa, sebelum diakhiri, kami ingatkan kembali untuk ikut menyukseskan kampanye Gasil gerakan Rp10.000 dengan mendonasikan 10.000 saja ke rekening Wartam BTN 00098 0150 0076695 mendukung program Wartam Educare dan Gori Diklat Hindu Indonesia. Salam damai channel. Biarkan aku memeluk linggamu agar ku tahu sejuknya jiwamu. Biarkan aku melukis aksaramu untuk hiasi dinding jiwaku. Berikan aku mata dewamu agar ku tahu indahnya wajahmu. Pinjamkan aku mata siwamu agar ku tahu damainya jiwamu. Om Yang Widi, 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 Om Yang Widi. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.